Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Kali ini kita masih membahas tentang persamaan kuadrat. Seperti kalian ketahui dalam video-video sebelumnya, bahwa dalam mencari akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat terdapat 3 cara. Yang pertama, dengan cara memfaktorkan, kedua, melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, pada kali ini kita akan membahas cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Silahkan perhatikan penjelasan berikut. Apakah kalian sudah siap? Silahkan buka buku paket, catatan, serta siapkan alat tulisnya ya. Sebelumnya, mari kita perhatikan langkah-langkah menurunkan rumus kuadratik atau rumus ABC. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Kita akan merubah bentuk umum seperti ini, bentuk umum persamaan kuadrat ini, menjadi bentuk kuadrat sempurna. Masih ingat? Ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Kita lihat di sini, X koefisiennya itu adalah 1. Jadi, AX kuadrat ini A-nya harus diubah menjadi 1. Jadi, supaya menjadi 1, AX kuadrat supaya menjadi X kuadrat, maka dia harus dibagi dengan A. Jadi, semua suku yang ada di sini kita bagi dengan A. Nih, ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan A. AX kuadrat dibagi A, maka dia menjadi X kuadrat. BX bagi A menjadi B per AX, dan C ditambah C dibagi A jadi C per A. 0 dibagi A hasilnya adalah 0. Sehingga bentuknya setelah disederhanakan menjadi seperti ini. X kuadrat ditambah B per A, dari sini B per A ditambah C per A sama dengan 0. Nah, di sini Q-nya kita buat di sebelah kanan, gitu kan? Berarti kita pindahkan C per A, pindahkan ke ruas kanan. Dia menjadi X kuadrat tambah B per AX sama dengan negatif C per A dari sini. Tuh ya. Nah, sekarang berikutnya B per A akan kita kalikan dengan 2, tapi dia juga dibagi 2 agar hasilnya tetap B per A. Nah, ini ya. Jadi ini kan B per AX kita kalikan 2, tapi kita bagi 2 juga. Jadi ini 2 bagi 2 kan 1, jadi tetap B per A, tidak merubah nilai. Bentuk seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi. Sekarang ruas kiri dari tanda sama dengan ruas kanan dari tanda sama dengan akan kita tambah dengan bilangan yang sama, yaitu B per 2A. Dari sini kita ambilnya. Ya, kita ambil dari sini. Nah, jadi kita tambahkan dengan bilangan 2A dikuadratkan. Maka sebelah kanan pun kita jumlahkan, kita tambahkan dengan angka yang sama, yaitu B per 2A dikuadratkan. Nah, ini sudah menjadi bentuk dari kuadrat sempurna. Ini adalah X plus B per 2A dikuadratkan. Ya, X, sini kan, X ditambah B per 2A kuadratkan. Sama dengan, nah ini B kuadrat per 4A kuadrat dari mana? Ini. Kita kerjakan yang B per 2A dikuadratkan dulu. B kuadrat, jadi B kuadrat ini ya. 2A dikuadratkan, maka dia menjadi 4A kuadrat. Kurangi yang ini, C per A. Yuk, kita lanjut sekarang. Ini kan pengurangan dari pecahan, maka penyebutnya harus disamakan. Kita samakan penyebutnya menjadi 4A kuadrat. Nah, ini kita samakan penyebutnya.
Jadi 4A kuadrat, maka pembilangnya menjadi 4AC. 4A kuadrat dibagi A, hasilnya 4A kalikan C menjadi 4AC. Tuh ya. Ini sudah sama penyebutnya, maka kita satukan saja. Dia menjadi, nah ini menjadi B kuadrat dikurang 4AC per 4A kuadrat. Nah ini kan sudah bentuk kuadrat sempurna, jadi kita gunakan sifat akar. Kalau kuadratnya kita hilang, maka di sini menjadi plus minus akar. Ya, jadi kalau X tambah B per 2A dikuadratkan, maka kalau X ditambah B per 2A sama dengan plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Kita gunakan sifat akar dari pembagian, maka ini akar pembilang per akar penyebutnya. Ya, masing-masing diakarkan pembilang dan penyebutnya. Nah, ini tetap menjadi akar B kuadrat min 4AC, sedangkan yang penyebutnya akar 4A kuadrat, akar 4 itu adalah 2. Akar A kuadrat adalah A. Nah, tuh. Jadi, ini akar 4 adalah 2, akar A kuadrat adalah A. Nah, ini dari mana min B per 2A ini? Yang tadi B per 2A sebelah kiri dari tanda sama dengan kita pindahkan jadi menjadi negatif B per 2A. Nah ini kan penyebutnya sudah sama ya. Kita satukan saja. Jadi X1 dan 2 adalah negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Apa sih maksudnya X1, 2 ini? Nah ini maksudnya adalah X ke 1 dengan X ke 2. Akarnya kan ada 2. Akar ke-1 dan akar ke-2, itu maksudnya. Nah inilah rumus dari rumus ABC atau rumus kuadrat. Jadi kalau bentuk umumnya adalah AX, bentuk persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka kita bisa menyelesaikan mencari akar-akarnya dengan cara rumus kuadratik, yaitu rumusnya min B, dari sini min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui bagaimana rumus ABC diturunkan dari bentuk umum persamaan kuadrat. Berikutnya, kita akan membahas penggunaan rumus ABC dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat. Silahkan perhatikan contoh soal berikut ini. Akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat dikurangi 5x kurangi 3 sama dengan 0. Kita akan menggunakan rumus ABC. Jadi kita tulis dulu ini rumus ABC-nya. X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Langkah pertama kita cari dulu berapakah A, B, dan C-nya. Sini A-nya adalah 2, ini dari sini. Kemudian B-nya negatif 5, ini. Kemudian C adalah negatif 3. Nah ini ya. Nah sekarang A, B, dan C-nya kita substitusikan ke rumus ABC. Maka dia menjadi ini negatif B, berarti negatif kali negatif 5 plus minus akar B kuadrat, berarti negatif 5 kuadrat, dikurangi 4A, A-nya 2, 4A, C-nya adalah negatif 3. Dibagi dengan 2A, A-nya adalah 2. Ya, sini hati-hati kalau ada tanda negatif, ya, hati-hati pakai tanda kurung, supaya tidak terlewat tanda negatifnya. Misalkan di sini harusnya min B, kamu jadinya jadi min 5 saja. Harusnya kan di sini min ini dari sini, negatif di sini dari sini ya, min yang negatif 5 ini dari sini. Ya, hati-hati di situ. Untuk berikutnya, ini yang tadi sudah kita substitusikan, kita kerjakan satu langkah. Ini negatif kali negatif 5, berarti dia menjadi
5 positif. Negatif 5 dikuadratkan 25. Negatif 4 kali 2 kali negatif 3, dia menjadi 24. Nah, seperti ini ya. Nah, ini 5, negatif 5 kali negatif 5, 5. Ini dari sini 25, ini hasilnya adalah 24. Nah, yang mana dikerjakan dulu yang ini? Yang di dalam tanda kurung. Dia menjadi 25 ditambah 24 adalah 49. Jadi akar 49. Berapa akar 49? Ya, dia adalah 7. Ya. Nah, selanjutnya kita ini sudah sederhana ya. Kita tinggal menyelesaikan akhirnya saja. Jadi kita pecah sekarang. X1 kita ambil yang positifnya. Ini kan positif negatif. Kita ambil yang positifnya. Jadi 5 ditambah 7 per 4. Nah, ini hasilnya 5 tambah 7 adalah 12. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Jadi akar yang pertama adalah 3. Nah, sekarang kita ambil X yang kedua, yaitu ngambil yang negatifnya. Jadi dia menjadi X2-nya adalah 5 kurangi 7 dibagi 4. Nah, 5 kurangi 7 adalah negatif 2 per 4. Ini kita sederhanakan menjadi negatif 1 per 2. Ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang tadi. Nah, sekarang biar kamu yakin bahwa ini jawabannya benar, kita cek. Nah, ini ya, tadi jawabannya jadi akar-akar persamaan X, 2x kuadrat kurangi 5x kurangi 3 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 1 per 2. Nah, supaya kita yakin jawabannya itu betul, kita cek di sini. Ini untuk persamaannya, kita cek satu-satu. Apakah untuk X sama dengan 3 jawabannya betul-betul? Kita masukkan, berarti X-nya ganti angka 3. X yang ini kita ganti, kita substitusi ya X-nya dengan angka 3. Jadi 2 kali 3 kuadrat dikurangi 5 kali 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, 3 kuadrat adalah 9. Jadi 2 kali 9 adalah 18 kurangi 15. 3 dikurangi 3 adalah 0. Berarti betul ya jawaban ini ya. Dah, kita lanjut. Sekarang kita cek untuk yang X-nya negatif 1 per 2. Yang ini ya. Maka 2 kali negatif 1 per 2 kuadrat dikurangi 5 kali negatif 1 per 2 dikurangi 3. Nah, kita selesaikan. Ini negatif 1 per 2 dikuadratkan adalah 1 per 4. Dikalikan 2, maka dia menjadi 1 per 2. Negatif 5 kali negatif 1 per 2 adalah 5 per 2. Jadi ini kalau dijumlahkan menjadi 6 per 2. 6 per 2 itu 3. 3 kurangi 3 adalah 0. Maka jawabannya juga betul. Nah, itu ya. Kalau sudah yakin jawabannya betul, maka tulis oleh kalian jawabannya bahwa persamaan 2x kuadrat kurangi 5x kurangi 3 sama dengan 0 adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 1 per 2. Nah, itulah penjelasan tentang bagaimana cara mencari persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang menentukan hubungan antara diskriminan dengan jenis-jenis akar selesaian persamaan kuadrat. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.